Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Halaman 47 ya, paragraf yang di bawah ya, yang di bawah garis halaman 47. Ada? Belum ada? Oh iya. Oh iya. Ini mukadimah doang sih, baru mukadimah ya. Tinggal 2 lembar lagi, ya. Kita habisin dah mudah-mudahan malam hari ini. Nah. Agak pulang. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillahilladzi hadana aidallana li hadzal ta'lif wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ilaih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, yang telah menunjukkan kami li hadzal ta'lif, kepada karangan ini. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, linahtadiya, akan mendapatkan petunjuk, laula, jika bukan Allah lah yang memberikan petunjuknya kepada kami. Ya, jadi hadirin, ada 2 hal ya. Yang pertama itu adalah bagian Allah, yang kedua bagian manusia. Ini yang mesti kita tahu. Yang mana ranahnya Allah, yang mana ranahnya manusia. Ini kalau kita nggak tahu hadirin, ini fatal banget. Apa yang merupakan ranah Allah? Yang merupakan ranah Allah ya adalah hidayah. Ya, jadi hidayah itu adalah ranahnya Allah. Dan yang merupakan ranahnya manusia adalah tolabul hidayah, berusaha mencari hidayah. Jadi kalau ada orang sudah mencari hidayah terus belum dapat hidayah, berarti Allah belum kasih. Dan ada orang yang tidak mencari hidayah tapi malah dapat hidayah, berarti tandanya Allah kasih ya. Sama kayak kerja ame rezeki. Kerja urusan siapa? Urusan manusia. Tapi rezeki urusan siapa? Allah. Banyak orang yang nggak kerja tapi dapat rezeki. Banyak orang yang kerja belum tentu dapat rezeki, banyak ya. Nah ini sama hidayah. Makanya ketika kita ngajarin anak gitu, ngajarin santri, urusan ngajar urusan kita, ngasih tahu urusan kita. Bener enggaknya itu anak urusan siapa? Allah. Ya. Makanya ini yang mesti kita pahami dan mesti kita sadari, sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu, kita nggak sombong hadirin. Karena urusan hidayah, urusan rezeki, urusan ilmu itu urusannya Allah. Yahdillahu mayyasha, Allah kasih hidayah sama orang yang Allah kehendaki. Bukan karena usahanya, bukan. Ya. Betapapun seringnya kita ke masjid, kalau emang Allah nggak kasih hidayah belum tentu dapat. Ya, inilah begitu maknanya. Ya, laula an hadanallah. Walhamdu, dan kata alhamdu, kata muallif, huwa al-wasfu bil jamili, adalah satu pensifatan dengan satu sifat yang indah ya. Wassalatu, dan solawat, wahiyya minallahir rahmah, dan solawat itu jikalau datang dari Allah adalah ar-rahmah, satu rahmat. Al-makrunatu, yang disertai, diiringi, dibarengi bitta'zim, dengan pengagungan. Wassalamu, adapun kata salam, ayat taslimu, yakni maknanya adalah memberikan keselamatan, min kulli afatin, dari segala jenis macam penyakit, afat, wa naqsin, dan segala jenis kekurangan. Ala sayyidina Muhammadin, atas Tuhan kami Sayyidina Muhammadin Rasulillah, ya, Rasulnya Allah, likafatis tsaqalain, bagi seluruh ya makhluknya,
baik al jinni wal insi ijma'an, jin dan manusia secara ijma'. Nah jadi hadirin ya, kalau kita baca sholawat yang paling lengkap begini sigotnya, Allahumma sholli wa sallim gitu. Umumnya orang kan bacanya Allahumma sholli ala Muhammad gitu, cuman sampai situ doang. Dari mana wasallim? Karena Allah yang nyuruh pakai wasallim ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai ada ulama yang rada saklek hadirin. Mereka mengatakan kalau orang baca sholawat tanpa salam nggak diterima sholawatnya katanya. Karena kata Allah shollu 'alaihi wa sallimu, bersolawatlah dan berikan salam. Cuman ulama kita yang kita ikutin enggak ya. Kalau kita baca Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tanpa wasallam ya, itu bukan enggak diterima tapi kurang sempurna. Makanya biasa ditutup begini ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Sama yang baca 1000 kali sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Entar pas yang 1000 tutup ya, sallallahu alaihi wasallam, tetap ditutupnya apa tuh? Wasallam ya. Nah, itu kata Imam Sakhawi di dalam kitab Qaulul Badi fi Sholati ala Nabi Syafi'i itu ya. Jadi ada anjuran kita membaca sallallahu alaihi wasallam ya. Mungkin pernah dijelaskan juga tuh kalau kita doa kunut ya. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallat wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Itu tuh dengan apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa wasallam? Karena depannya wasallallahu pakai fi'il madi. Maka ujungnya salam juga pakai fi'il madi. Karena salam itu fi'il madinya sallama yusallimu tasliman taslimatan taslaman tislaman musallaman wa huwa musallimun wa dzaka musallamun sallim la tusallim musallamun musallamun. Tuh ya. Jadi kalau kita mau baca sallallahu ujungnya wasallam. Tuh ya. Boleh enggak baca wasallim? Ya boleh-boleh aja. Aturan bahasa itu luas ya. Makanya kalau ada orang berbicara tentang bahasa ya itu luas banget hadirin. Kayak contoh kita baca nih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Itu kata Imam Suyuti, itu bacaannya kurang kuat. Yang lebih bagus bacanya gini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau ngerti nahu pasti paham tuh, hayyal jadi apa? Jadi naat namanya. Kemana naatnya? Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Allah maf'ulun bihi wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Karena Allah mansub, sifat Allahnya juga al-hayya juga mansub atau fathah. Jadi kalau imam baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, imam ngerti nahu namanya. Karena saya dengar dari Kiai Hamid, ada salah seorang kiai ngerti nahu, ahli nahu, pengen mondokin anaknya hadirin. Ya, kiai walaupun punya pesantren, memang secara ya keumuman jarang yang mondokin anaknya di pesantrennya Karena kenapa? Kagak jadi orang hadirin. Anak kiai di pesantrennya diciumin tangannya sama muridnya. Ujung-ujungnya anak itu nggak bisa belajar menghormati orang lain. Ya. Maka biasanya gitu ditaruh di luar tuh. Saya punya teman tuh Ustadz Amir ya, anaknya Ustadz Muhi, itu teman saya tuh, CS lah dulu ya, satu sekolah di Fatahila. Itu walaupun Kiai Amir punya pesantren, dikeluarin dari rumahnya, kudu nyantren di tempat lain. Nah ini salah seorang kiai, kata Kiai Hamid tuh, udah pengen mondokin anaknya, ketika datang ke masjid pesantrennya, imamnya kebetulan kiainya. Selesai sholat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang kiainya tadi yang ngerti nahu, yang pengen mondokin anaknya, kata anaknya, "Anak, udah kita pulang aja, Nak." Emang kenapa ya? Kan kita mau mondok. Gurunya nggak ngerti nahu gitu.
Sebenarnya ini berlebihan ya. Dua-duanya benar. Cuman memang yang paling afdol tuh. Ya. Kayak contoh kita itidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Yang lebih fasih, lebih tepat ya. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ya. Nah, jadi itu bacaan antara tepat ame kurang tepat aja ya gitu. Boleh juga mil'u boleh ya dibaca sah itu ya. Sama kayak apa namanya doa apa niat buka puasa Ramadan ya buka puasa. Niat apa? Niat Ramadan. Nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadana kan begitu biasanya ya. Padahal yang lebih tepat apa itu? Ramadhani. Nah, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu memang ada semacam perbedaan seperti itu. Akhirnya saking keselnya itu ya orang Ramadana, Ramadhani disukunin aja Ramadan gitu kelar ya. Jadi biar nggak ribut, diapain tuh? Disukunin tuh ya jadinya. Nah ini ya, jadi mengenai tadi bacaan apa namanya sholawat ya itu ada khilaf memang seperti itu. Wa kaza al malaikah. Nah nih, apakah ya Nabi Muhammad SAW diutus buat para malaikat? Pertanyaannya. Kalau jin dan manusia, ijma ulama, sepakat ulama bahwa Nabi diutus buat mereka, buat jin dan manusia. Makanya kalau kita belajar tentang adab, ada adab kepada jin. Ya, ini yang mungkin orang-orang babnya lewat nih, jarang banget dikupas. Adab sama jin. Padahal Nabi ngajarin hadirin. Satu yang pertama, ya, kalau kita makan ada tulangnya, ya, tulangnya jangan dihancurin. Jangan diapain tuh? Jangan dihancurin. Kenapa? Karena tulang itu makanannya jin. Di presto sama kita. Emang dasar manusia itu. Udah makanan jin tulangnya di presto lagi. Kan rakus banget itu hadirin ya. Bener gak? Udah rakyat susah, makin disusahin ya Allah ya Karim. Jangan-jangan lebih jin daripada jin, lebih setan daripada setan itu sendiri tuh. Ya. Jadi makanan setan, makanan jin dimakan sama dia. Tuh. Makanan binatang dimakan. Dulu kucing yang ditungguin pala, betul ya. Sekarang orang juga palanya dimakan. Luar biasa manusia tuh ya. Hutan dulu tempat tinggal hewan. Sekarang diapain? Digundulin. Emang luar biasa Dulu kalau kita ke Depok tuh ya, banyak kebun, banyak rawa. Tempat tinggal siapa tuh rawa? Ular. Belum lama ada perumahan, ular pada naik. Ya wajar pada naik, lah tempatnya digusur, diuruk sama dia. Ya. Makanya kata Allah, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Quran, telah terjadi kerusakan di alam semesta ini dengan sebab ulah tangan manusia. Karena rakus hadirin itu. Kalau orang Betawi nggak boleh lihat lapak kosong, kos-kosan gitu. Padahal kan perlu juga lapak kosong buat anak-anak main, betul ya? Anak-anak kalau punya lapangan sibuk main bola hadirin. Kenapa sekarang anak-anak lebih sibuk main gadget? Karena nggak ada lapangan. Ya, dulu mana-mana lapangan ya. Sebelah rumah saya lapangan. Ya, namanya apa itu lapangan tuh ya? Di pojok sono ada lagi tuh, mat sampah namanya. Namanya mat sampah, nama orang nama ini. Ada pojok gang 30 namanya apa? Mat beken. Turunan dikit ada yang namanya polpo. Naik ke atas aljabar ada yang namanya balong. Macam-macam namanya lapangan. Sekarang boro-boro anak-anak main bola di mana mainnya? Ya. Habis ya. Akhirnya main depan masjid sini tuh ya. Oke, jangan disalahin kalau ada orang seneng main bola di sini. Kenapa? Satu, bisa sambil sholat kalau seandainya azan. Yang kedua, kelihatan nama kita main apa di depan masjid, kan begitu? Ya, ketimbang main handphone. Nah, jadi tadi kerusakan yang terjadi di alam semesta ini bukan karena Allah, karena ulah tangan manusia. Tuh. Nah ini ya. Jadi
Apakah Rasul diutus buat golongan malaikat? Dikatakan di sini, ya, wa kadza al malaikatu, begitupun Rasul diutus buat para malaikat, ala maqalahu jam'un muhaqqiqun, sebagaimana yang dikatakan sekelompok ahli tahqiq. Ya. Jadi Nabi bukan hanya diutus buat manusia dan jin, tapi juga diutus buat para malaikat. Apa yang termasuk rahmat Nabi buat malaikat? Ini hadirin. Kita kalau ke masjid, datang ke masjid, pertama Nabi larang jangan makan bawang, ya, atau jangan makan yang berbau tak sedap. Kalau kata guru saya, jangan kalau habis ngerokok samsu nanti. Kalau bisa makan permen dulu, ya. Mulut masih bau samsu, jadi imam lagi. Maaf nih yang rokok nih, saya bukan ngelarang rokoknya, bukan. Kalau lagi sholat, pengen sempurna, bawa siwak. Kalau nggak bawa siwak, bawa permen. Makan permen sebelum sholat, biar nanti ketika sholat, mulut kita yang bau ji samsu tidak mengganggu para malaikat. Jadi malaikat itu terganggu dengan bau rokok, ya. Makanya ulama-ulama kita yang ngerokok tahu adab. Satu, ngerokoknya pakai tangan kiri. Ini ciri orang alim, ngerokoknya pakai tangan kiri. Saya nggak pernah sekalipun lihat Kiai Hamid ngerokok pakai tangan kanan, nggak pernah. Pasti tangan kiri. Itu Kiai Hamid tuh ngerokoknya pasti tangan kiri. Makanya kalau orang ngaji sama nggak ngaji, yang bedain ngerokoknya pakai apa? Tangan kiri. Yang kedua, ciri rokoknya nggak pernah minta-minta, ya beli terus kayak gitu. Apalagi rokok Spanyol, atau rokok Spanyol, separuh nyolong. Nggak minta, ngambil aja, kan namanya Spanyol kan ya. Kalau mau minta, bilang bang minta gitu. Iya, namanya kalau nggak minta namanya apa? Spanyol namanya itu. Kecuali orang udah ngasih nih rokok buat ente itu. Jadi hadirin, kata Rasulullah, tiap kali orang sholat itu malaikat mendengarkan bacaan Quran kita. Ya. Bahkan dalam riwayat ketika lagi sholat itu malaikat berhadapan dengan muka kita, sampai dia hadapkan muka kita, saking dekatnya dengan kita, antara mulut ketemu mulut sama malaikat tuh. Nah maka ketika malaikat mendapatkan bau yang tak sedap dari mulut orang yang sholat, itu malaikat menjauh dan merasa gak nyaman berada di sop itu tuh. Jadi bukan kita doang hadirin, mungkin para jamaah juga pernah kan dia, namanya orang mungkin bangun tidur, belum sempat gosok gigi, atau dia belum makan dari pagi sampai siang johor, sholat nih hadirin. Kan namanya orang bernapas saja kadang ketiup sampai samping hadirin. Ya, pernah saya lagi sholat, Allahu Akbar, orang tua semua di belakang gitu, sebelah kanan kiri. Mungkin dia perutnya lapar, belum makan siang, sholat johor, kecium dari samping udah. Napas saja kecium dari samping, apalagi pakai AC. Nggak tahu dah kalau di sini aman kayaknya ya, nggak pakai AC, ada AC di sini. Nah, jadi jaga tuh kita punya mulut, jangan sampai nyakitin malah malaikat. Nah itu ajarannya Nabi. Nabi ngajarin umatnya biar jangan nyakitin malaikat. Berarti Nabi diutus juga buat malaikat. Nabi ngajarin umatnya jangan sampai nyakitin jin. Kalau kita nuang air hadirin, kadang kita suka nuang air nih, bur gitu ya, nuang-nuang aja gitu. Itu kata guru saya baca bismillah. Kenapa? Karena kalau ada jin kita siram begitu, itu terganggu hadirin. Marah dia. Kalau orang bilang, kata orang dulu kesambet namanya ya, itu gara-gara itu bisa jadi tuh buang air barangan, buang air bekas apa ya, buang bekas mandi ke kali bur gitu. Lah kita kan nggak tahu, kadang-kadang mungkin jin lagi nongkrong rokok kali dia mungkin itu. Rokoknya mati gitu, mati kan. Lah kita kan nggak tahu gitu. Tapi baca bismillah aman, nggak usah pang numpang, apaan pang numpang. Bismillah udah siram aman. Kenapa? Allah yang jamin tuh ya. Ala maqalahu jam'un muhaqqiqun. Wa Muhammadun, adapun nama Muhammad, alamun adalah isim alam ya. Manqulun yang dinukil, min ismil maf'ul dari isim maf'ul, al mudha'af yang ditad'if, yang didobelkan huruf ain fiilnya ya. Kalau belajar sorof, kata Muhammad tuh asal gini, hamada yuhammidu tahmidan tahmidatan tahmadan tihmadan muhammadan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun tuh ya.
Ini kalau orang dulu masih belajar ya, namanya sorof namanya. Apa artinya? Fahuwa Muhammad, maka orang yang memuji namanya Muhammad, wa dzaka Muhammad, dan yang dipuji namanya Muhammad. Dan yang unik hadirin, nama baginda Rasul di langit terkenalnya di kalangan malaikat dan para nabi-nabi terdahulu, ismuhu Ahmad. Apa arti Ahmad? Ahmad bentuk ya fi'il mudhari ya, yang dirubah menjadi isim. Ahmad artinya aku memuji. Muhammad artinya orang yang banyak dipuji. Tuh. Ya. Ada pernah disampaikan dulu ya sama Kiai Rusdi, mungkin kenal kali ya, orang Kalibata. Beliau bilang nih, cocoklogi namanya, ilmu cocoklogi. Kenapa namanya Muhammad? Orang yang banyak dipuji. Karena bapaknya Abdullah, seorang hamba Allah yang patuh kepada Allah. Dan karena kedua ibunya namanya Aminah, orang yang dapat ya. Kalau kita seorang hamba yang taat sama Allah dan kita menjadi orang yang amanah, maka akan menjadi orang yang banyak bener gak? Rasul banyak gak dipuji hadirin? Karena apa dipujinya? Karena amanah. Sampai-sampai saking Rasulullah amanahnya, orang-orang kafir ketika nitipin barang, nitipinnya bukan namanya orang kafir juga, nitipinnya nama Nabi Muhammad. Coba bayangin tuh. Orang biasanya kalau nitipin barang ame orang yang seagama biasanya, karena percaya. Ini enggak, nitipin barang sama Nabi Muhammad. Yang belum percaya akan agamanya, tapi urusan naruh barang mereka percaya banget sama Nabi Muhammad. Tuh. Ya. Nah itu ya, ada cocok logi itu. Kenapa tuh ya? Punya anak namanya Muhammad. Maudu'un liman kathurat khisaluhul hamidah, yang mana nama tersebut diletakkan bagi orang yang banyak sifat terpujinya. Summiya bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dinamakan dengan nama Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bi ilhamin minallah, dengan sebab ilham dari Allah li jaddihi, pada kakeknya ya. Jadi yang ngasih nama Muhammad ada yang mengatakan kakeknya ya. Jadi kakeknya dikasih ilham sama Allah, ya Abdul Muttalib sami ya wahai Abdul Muttalib, namakan cucumu, keturunanmu ini dengan nama Muhammad tuh ya. Jadi kalau kita lihat begini, nggak ada yang kebetulan namanya ya. Kebetulan aja namanya Muhammad, enggak ya. Orang kalau ngasih nama hadirin itu kadang-kadang ada semacam ilham, seolah-olah Allah lagi ngarahin ini anak mau jadi apa ya. Makanya kalau kita punya anak, ingat-ingat dulu waktu namainnya anak kita ngikutin siapa, namainnya karena apa gitu. Biasanya ada pengaruh tuh. Ada orang namanya Abdul Rashid Syafi'i misalnya, atau enggak Abdullah Syafi'i. Oh, ini dulu lo lahir pas banget kiai lagi ceramah di sini, Kiai Abdullah Syafi'i, bener gak begitu Kasat? Ya. Ada orang misalnya namanya Saddam Hussein gitu ya, namanya banyak tuh ya. Lahir tahun 90 wis itu. Kenapa tuh? Emang lagi naik daun Saddam Hussein. Ada yang namanya Michael Jackson hadirin. Biasanya lagi ikut konser tuh hadirin. Nah, jadi namakan anak kita sesuai dengan tokoh yang kita kagumi. Insya Allah itu nama jadi berkah ya. Jangan takut kita namain anak kita Muhammad atau namanya Ahmad. Kalau zaman sekarang kan namanya aneh-aneh ya. Namanya susah dibaca namanya ya. Yusuf jadi Yosef, Yusuf jadi Yosef. Yosef apa nih kan gitu ya. Namanya Sofia, zaman dulu Sofia, sekarang Safia. Ya salam, Safia. Nah kalau orang salah baca capek jadi. Orang dulu kan namanya gitu ya, Sofia, Aisyah, sekarang Aisyah, pakai E ya, Aisyah. Udah aneh-aneh sekarang, udah nggak apa-apa ya. Namain anak dengan nama ulama. Ada pernah saya punya jamaah minta nama sama saya, Ustadz, anak saya baru lahir minta nama, yaudah namain Nawawi. Saya ingat Imam Nawawi, pengarang kitab Riyadus Sholihin. Diganti, nggak dikasih nama Nawawi katanya, namanya kuno katanya gitu. Panggilannya Awi lagi, Awi lah. Lebih bagus Awi. Ya. Jadi jangan kita takut ya. Tokoh-tokoh yang terkenal tuh
Itu namanya bagus-bagus, nama agama. Contoh misalnya Gus Baha ya, namanya Bahauddin. Ya. Bahauddin Nur Salim, Baha dipanggilnya Baha, ada gak sekarang namanya Baha? Ini lagi, namanya sekarang Michael. Woi, kok nama ente Michael kayak orang Kristen nggak? Asalnya Mikail. Diplesetin jadi Michael tuh. Ya. Nama anak siapa? David. David. Asalnya Daud katanya gitu. Habis namanya Daud kayak orang dulu, katanya namanya Daud kayak orang dulu. Enggak lah, ya. Namain anak sesuai tokoh yang kita kagumi gitu ya. Yang cakep-cakep nama. War rasulu, adapun rasul. Siapa rasul? Ya, minal basyari, dari golongan manusia. Zakarun, adalah seorang laki-laki. Ingat ya, nggak ada rasul perempuan, nggak ada. Makanya Siti Maryam walaupun soleh, walaupun punya karomah, ya dan sebagainya, Nabi Siti Maryam bukan seorang nabi dan rasul. Nabi Siti Maryam hanyalah seorang waliyah. Tuh. Karena syaratnya nabi pertama zakarun, hurrun, harus merdeka, bukan budak. Tidak ada nabi yang menjadi seorang budak. Uhiya ilaihi bi syar'in, yang diwahyukan padanya dengan syariat. Wa umira bi tablighihi, dan diperintahkan untuk disampaikannya. Nah, inilah adalah rasul ya. Wa in lam yakun lahu kitabun wala nasun, meskipun itu nabi tidak punya kitab dan tidak punya naskah atau naskah. Kayusha alaihissalam, seperti Nabi Yusha yang tidak memiliki itu. Fa illam yu'mar bi tablighihi, kalau enggak diperintahkan menyampaikannya, fa nabiyun, maka dia adalah seorang nabi. Nah, pertanyaannya gini. Kan disebutkan nabi jumlahnya sekian puluh ribu, rasul sekian puluh ribu, begitu banyak nabi. Tapi kok banyak kita nggak kenal nabi-nabi ya? Apa fungsinya nabi? Apa fungsinya rasul? Kalau rasul jelas ngajarin umat, tuh ya. Kalau sekarang jangan pernah cari rasul, udah nggak ada rasul setelah Nabi Muhammad. Siapakah rasul di zaman sekarang? Para ulama. Nah, kalau nabinya siapa? Nah, ini dia. Nabinya adalah wali mastur. Ya. Kalau zaman sekarang, ya, rasulnya adalah wali yang ulama. Wali yang ulama. Itu namanya rasul zaman dulu. Yang dikatakan sama Rasulullah, ya ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Ulama yang mana Ustaz? Yang ngajar di Nurul Ikhlas? Bukan. Ulama yang wali. Sekelas Habib Ali Kuitang. Tuh kayak nabi-nabi di zaman dulu. Ulama kayak Habib Abu Bakar Gresik. Itu kayak nabi-nabi zaman dulu. Ulama kayak Habib Anis. Itu kayak nabi-nabi zaman dulu. Ulama sekelas itu kayak nabi zaman dulu persis. Tapi kalau yang mastur, nah itu kayak nabi-nabi. Kan nabi-nabi mastur tuh. Terus fungsinya apa? Nabi-nabi ini dimasturkan oleh Allah untuk menjaga kestabilan bumi daripada kemarahan alam semesta akibat kemaksiatan manusia. Nih Pak, nih laut udah ancang-ancang mau nenggelemin Jakarta ini. Lah dekat banget yang namanya pantai Ancol itu sama Jakarta. Nyampe nggak kira-kira kalau tsunami? Hah? Mau ngumpet di mana kita? Lantai 2. Jangan lantai 2, banjir aja nyampe sini udah ya. Pernah Pak RT nyampe sini banjir ya? Jadi ya jangankan ya tsunami, banjir aja nyampe. Tuh, ya. Laut udah siap-siap, gunung udah siap-siap tuh. Mereka semua udah siap-siap nimpain azab buat orang Jakarta. Kalau mau tahu bagaimana dahsyatnya maksiat Jakarta, malam-malam pergi ke Kemang jam 2 pagi. Allah udah. Di sini masih aman, masih enak. Ke Kemang tuh kita ya. Bener gak? Ya. Kebetulan saya pernah lewat di waktu itu. Pulang ngajar, lewat Kemang jam 2, kayak Nurul Mustafa rame. Ya kan kalau Nurul Mustafa kan rame kan. Orang lagi pada ngaji, beli siwak, beli minyak wangi. Sama rame juga, cuman ya mau dugem. Nauzubillah, jangan sampai turunan kita main ke sana. Nauzubillah min. Itu nih para wali-wali yang mastur, yang nggak ngajar. Tugas mereka istighfar, mintain ampun buat umat Nabi Muhammad. Ya, buat umat. Nah, kata ulama ada ciri-cirinya wali itu. Ada ciri-cirinya.
Siapa wali-wali yang diangkat sama Allah, yang kadang dirinya sendiri nggak tahu dia wali. Karena wali ini mastur, ditutupin nama Allah, ditutupin dari dirinya dan orang lain, nggak ada yang tahu. Cirinya adalah dia demen baca doa ini nih hadirin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Ya. Pernah dengar doa ini? Sering baca ya. Ya mudah-mudahan yang sering baca Allah angkat jadi wali. Ya. Emang cirinya itu. Ciri para aulia itu jam 2:30, jam 3 pengen subuh mintain ampun buat warga sekitar. Ya, mintain ampun buat warga sekitar. Bisa jadi kemaksiatan mereka diampuni gara-gara doa wali ini. Dan orang ini mastur nggak ketahuan. Dan dia juga nggak bakal tahu dirinya wali. Ya. Nah, kita ngeri kan, nauzubillah min dzalik ya. Sering banget banjir kagak pakai hujan banjir ya, bener gak? Kita minta ya Allah jangan hujan ya Allah, banjir. Kita minta ya Allah ya jangan banjir, hujan. Emang serba salah, hadir tinggal pinggir kali itu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi ciri aulia wali mastur suka bacain istighfar buat warga sekitar. Ya, bacain Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad kata Syekh Nawawi, orang yang membaca doa itu setiap hari buat umat Rasulullah, maka pahalanya seperti pahala wali abdal Allah ya. Pahalanya ya. Dan kita berharap dengan kita doain tetangga kita, doain orang yang maksiat di kalangan kita, Allah angkat derajat kita. Ya. Ada tips hadirin, kalau kita doa kita mau dijabah sama Allah nih. Satu, yang pertama, doain orang dalam keadaan dia nggak tahu doanya kita. Kita ini kan kalau doa kadang-kadang orang tahu ya. Ustadz sehat-sehat ya. Nah, dia tahu kita doain. Mudah-mudahan ente berkah ya. Dia tahu kita doain. Tapi doa yang diijabah sama Allah ala dhahril ghaib. Doa yang didoain nggak tahu. Tengah malam kita angkat tangan doain saudara kita. Itu doa paling gampang diijabahnya. Ya Allah berkahin tetangga saya ya Allah, biar warungnya maju, biar usahanya laris. Hadirin, doa kita diijabah sama Allah buat dia. Tapi doa kita dijawab malaikat walaka mithluh. Yang jawab doa kita siapa? Saya mau tanya, lebih ajib doa kita apa doa malaikat? Doa malaikat. Lebih dikabul doa kita apa doa malaikat? Jadi kalau kita doain tetangga kita punya warung, biar laku warungnya, biar maju warungnya, malaikat bilang semoga warung ente juga. Lebih afdal mana Bang Haji kira-kira? Afdal doanya siapa? Malaikat. Makanya yang punya gedung 165 tuh, tahu gak gedung 165? Apa namanya? Ustaz siapa namanya? Ari apa? Ari Ginanjar. Menara 165 yang punya Bapak Ari Ginanjar ya? Iya, apa namanya? ESQ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita, waktu saya bikin 165, dana habis, itu jadi bangunan kosong, candi kosong kayak Hambalang. Nggak terus itu. Beliau cerita, saya ngontrol tukang udah nggak kerja tuh. Saya ke tempat menara 165, saya sepanjang jalan saya doain orang-orang yang saya lihat di pinggir jalan. Yang lagi dagang ya Allah, semoga dagangannya laku ya Allah, habis dagangannya. Yang lagi kerja ya Allah, semoga selamat sampai perjalanan dapat rezeki yang halal. Yang lagi nyapu ya Allah, semoga berkah hidupnya dia Allah. Sepanjang jalan doain orang hadirin. Begitu dilaksanakan tiap hari, nggak pernah nggak begitu. Doain orang. Subhanallah, Allah kasih rezeki. Itu bangunan bisa terus lagi, bangun sampai selesai. Cuman modal doain Jadi cara gampang kalau kita pengen dikabul usaha kita atau dikabul doa kita, caranya apa? Doain orang yang hajatnya sama kayak kita. Yang pengen punya anak, jangan ya Allah kasih saya anak. Udah nggak laku yang begitu hajar. Kagak dapat. Biasanya doain orang. Siapa di kampung kita yang belum punya anak juga? Doain tiap malam, ya Allah kasih dia anak, ya Allah kasihan ya Allah. Nikah udah lama belum punya anak. Kata malaikat apa? Walaka mislu. Ente juga akan dapat anak tuh. Yang doain kita siapa? Malaikat. Ajib tuh, luar biasa ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita pengen doa kita dikabul sama Allah tadi, jangan lupa sebut wali jami'il muslimina wal muslimah. Sertakan nama orang muslim. Makanya khutbah
ketika mereka khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin, itu doa mustajab banget itu. Ya. Makanya kalau doa jangan egois, sertakan orang lain. Apalagi jadi imam sholat subuh, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdini hadait. Berarti buat siapa itu? Buat di doang. Wa afini fiman afait, sehatkan saya. Kata Imam Nawawi dalam kitab Arba'in, orang kalau doa jamaah domirnya nggak diganti nahnu, jangan aminin hadirin. Kenapa? Pengkhianat. Iya, pengkhianat. Datang kondangan, dia datang tahlil bareng-bareng dan terima amplop sendirian gitu ya. Kan kita sama-sama jamaah, kasih tahulah yang lain begitu ya. Artinya apa ya? Kita kudu belajar juga tuh tentang domir ya. Cuman saya pernah dengar orang baca doa gini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Dibilang, saya tanya, kok bacanya husna sih Ustaz? Katanya, lah kan dia kan jamak. Allahumma a'inna. Bukan Pak, kalau husna itu husni. Kenapa husni? Itu nunnya nun asli, bukan jamak, bukan nun nomir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun jamak bentuknya a'inna tetap husni. Nah ini pentingnya belajar ilmu nahu nih ya. Nah nanti sama Ustadz Masyuri dah tuh ya. Ustadz Masyuri selain bisa Quran juga belajar nahu juga. Ya boleh tanya sama Ustadz Masyuri tuh. Biar pengajiannya nggak banyak gitu. Ngaji malam Selasa ngaji Quran, malam Rabu ngaji nahu, kebanyakan pengajian ya. Jadi saya perlu kasih tahu aja ya, Ustadz Masyuri juga bisa tuh nahu ya. Tuh. Jadi kalau ada pertanyaan nahu bisa tanya ke beliau tuh. Nah ini sangat penting hadirin doa. Sama doa apa tuh? Doa apa? Rabbi ja'alna muqimis sholah. Kalau pengen jamak muqimis sholah. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa. Ya. Yang sering banget orang kalau doa ya baca sendiri Rabbi shrahli sadri. Buat dia doang gitu. Ya. Rabbi shrah lana sudurona. Emang ribet hadirin. Udah jangan dibaca dah. Ribet guru domir-domirnya udah nggak usah dibaca, nggak apa-apa ya. War rasulu afdal minan nabi ijma'an, dan rasul lebih afdal daripada nabi secara ijma'. Kenapa lebih afdal? Karena menyampaikan wahyu. Wasaha khabaru anna adadal anbiya alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Dan telah sahih dalam sebuah hadis bahwasanya jumlah para nabi alaihi salatu wassalam adalah 100.000. 100 ya 124.000. 124.000. Wa anna adadar rusuli, dan bahwasanya jumlah para rasul salasumi'atin wa khamsata asyar, ada 315 yang mengikuti jumlah orang yang ikut perang Badar. Makanya saya bilang tadi, jumlah nabi dan rasul itu sekian zaman terus ada. Kalau di zaman dulu jumlah nabi 120.000, sekarang jumlah wali mastur segitu. Paham nggak? Kalau jumlah di zaman nabi dulu 120.000 jumlah nabi, sekarang jumlah wali mastur segitu. Dan jumlah wali-wali yang sama dengan para rasul 313 juga zaman sekarang. Ya. Dan walinya apa? Bukan mastur, masyhur. Cuman kalau zaman sekarang walinya nggak nunjukin karomah. Ya, jarang yang nunjukin karomah. Kenapa? Banyak fitnah. Sekarang dikit-dikit video ya. Apa yang ditunjukkan sama aulia sekarang ya? Karomahnya dalam bentuk istiqomah ya. Maka ciri khas wali bukan sakti. Ciri khas wali istiqomah. Yang istiqomah tanda di itu seorang wali ya. Cuman kita jangan kepedean ngaku wali ini. Dalam hati kayaknya aneh banget tuh wali. Insyaallah. Ntar takutnya ujuk-ujuk ke masjid minta jadwal khutbah, mau khutbah gitu itu. Takutnya Toto ke masjid jadi imam aja gitu. Ini nggak boleh hadirin. Yang namanya wali itu sifatnya tawadu. Ya. Jadi yang kita khawatirkan tadi, kita belajar nih, ngimpi hadirin, nggak bisa jadi dalil kita ini wali. Siapa yang bisa jadi tanda jadi wali? Wali lain yang bilang kita wali baru. Jadi mimpi bukan patokan ya. Jadi kalau zaman sekarang muncul tuh ya, saya sebut aja namanya ya, ada kayak model siapa tuh, Mama Gupron tuh ya, yang lagi rame itu. Kan beliau ngaku bisa ketemu ame Nabi Khidir kan ya, kan mantep banget ya Nabi Khidir ya.
Kita aja nyari-nyari gak ketemu, Bang Qadir ketemu. Nabi Khidir nggak nemu kita. Jadi penjaga gawang neraka nih, luar biasa ini. Jangan-jangan bukan Buffon kali ini. Ini yang unik. Menurut pemahaman saya, kayaknya nggak ngerti bahasa Arab, tapi bilang bisa bahasa Suryani. Ini kayaknya bukan Suryani, Suryadi kali bahasa itu. Apa Suryamin tuh, hadirin. Bahaya ini. Yang heran yang begitu laku di sini. Gitu. Ya, bener gak? Musodek ada gak pengikutnya Musodek? Ya, kalau kata almarhum K. Zainuddin MZ, emang Indonesia pasar bagus katanya. Apaan aja lah laku. Ya. Mungkin ya orang sini, ya, orang Pulau enggak ya, orang Pulau kuat ya. Gitu. Ya, artinya itu hadirin ngeri gitu zaman sekarang. Ya. Wa ala alihi dan atas keluarganya Rasulullah ay agaribihil mu'minin, kerabatnya yang mukmin bin Bani Hashim wa Bani Muttalib. Wakilahum kullu mu'min ay fi maqamid du'a wa nahwi wa ikhtira li khabarin dha'ifihi wa jazama bihin Nawawi fi syarhi Muslim. Nih, terakhir ya, tentang keluarga Nabi. Siapa sih yang dimaksud dengan keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi? Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yang kalau kita bilang Sayyid dan ya Syarif. Kalau Sayyid biasanya dari keturunan Hasan. Kalau Syarif keturunan Husain. Di Indonesia lebih dikenal istilah Habib. Gitu. Nah, ini keturunan Nabi, keluarga Nabi. Jadi kalau ada yang bilang habaib nasabnya terputus, ngaco nih orang. Satu, yang pertama sudah dibalas dan dijawab dengan ilmu, dengan dalil. Yang kedua, para aulia udah sempat ketemu Nabi dan Nabi bersaksi bahwa itu adalah keturunannya. Kayak Mbah Mun punya murid Habib, kagak ngaku Habib. Diterima sama Mbah Mun. Malam Mbah Mun ngimpi Rasulullah nitipin cucunya. Ya. Kalau bukan cucunya berarti apa itu? Ya keturunannya. Ya. Ini yang jelas ya, kalau orang-orang begitu di Betawi nggak kena tuh ya. Kalau ada orang Betawi kena provokasi ya, Imaduddin, maka saya ragu kebetawiannya. Karena orang Betawi, semua orang Betawi belajarnya dari guru-guru yang gurunya belajar kaku hitam. Guru kita saat Musonib belajar sama Ki Ahfaz. Ki Ahfaz belajar sama Habib Salim. Habib Salim belajar sama Habib Ali Kuitang. Ya, guru kita Ki Utsman belajar dengan Habib Salim. Habib Salim belajar dengan Habib Ali Kuitang. Guru kita belajar dengan Ki Abdullah Syafi'i. Ki Abdullah Syafi'i muridnya Habib Ali Kuitang. Semua muridnya Habib Ali Kuitang. Siapa yang ngaji di mana? Mu'alim Syafi'i Azami. Mu'alim Syafi'i Azami belajar dengan Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Ya, juga ngaji kepada Habib Ali Kuitang, semua ke Habib Ali Kuitang. Ya, jadi nggak ada orang Betawi yang benci sama Habib, nggak ada. Adapun oknum Habib, nah oknum Habib, ya kita maklumin aja. Ya, kalau kata Mbah Mun, Habib yang kurang adab, kurang ilmu, kayak potongan Al-Quran sobek. Potongan Quran sobek, walaupun sobek nggak sempurna, tetap wajib kita hormati. Bagaimana hormatinnya? Taruh di tempat yang mulia, udah selesai. Bisa nggak dibaca? Nggak. Bisa nggak dipelajarin? Nggak bisa. Sama kayak Habib, maaf ya. Habib yang ilmunya nggak sempurna, kita jangan ngaji sama dia. Orang kayak Quran potongan, ya. Jelas ya. Jangan ditaruh di tempat sembarangan. Ya. Kalau yang namanya Habib yang luar biasa, yang alim, dimanapun ditaruh jadi. Dimanapun ditaruh manfaat, tapi potongan Quran jangan sembarangan naruh kita. Kudu hati. Ini adab kita sama para habaib yang memang minim ilmu, minim akhlak. Maklumin. Ya. Sebagaimana kita punya anak, kadang anak kita 4, yang 3 jadi ustadz, yang 1 kagak. Gimana kira-kira perasaan kita kalau ada orang ngatain anak kita yang nggak jadi ustadz? Marah nggak kita? Walaupun iya 3 jadi ustadz, 1 kagak, maklumin hadirin. Ya. Nah itu ya, ini masalah keluarga. Nah ada yang mengatakan juga, hum kullu mu'minin, yang namanya keluarga Nabi semua orang beriman. Nah kita juga keluarga Nabi, jadi jangan sedih hadirin. Kita juga keluarganya, cuman jangan minta dipanggil Habib. Ya. Saya pernah ceramah di Kalibata, ada ibu-ibu. Ini ibu-ibu lihat saya ceramah, ngomong di bawah sama istri saya. Bu, itu suaminya ya? Iya. Oh, anak saya juga lagi belajar di Turki.
Oh gitu ya, mantep banget Bu, kata istri saya. Terus kata itu, bentar lagi jadi Habib katanya gitu. Emang Habib bisa kayak S1 gitu, sarjana gitu ya. Ya jadi jangan bercita-cita jadi Habib ya. Makanya nih biasanya Habib yang pinter nggak dipanggil Habib, hadirin. Nggak. Habib yang alim dipanggilnya Ustadz. Ya. Kita ngaji di Al-Kifai, Habib Umar, manggilnya Ustadz Umar. Habib Ali manggilnya Ustadz Ali gitu. Ya. Tapi yang alim-alim dipanggilnya Ustadz bukan Habib. Ya. Gitu. Zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu Habib luar biasa alim. Nah, tapi orang yang beriman tadi, dia menjadi keluarga Nabi fi maqamid doa, dalam keadaan berdoa saja. Jadi kalau kita doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, kita masuk tuh keluarganya Nabi di situ doang. Waqtira li khabarin dhaif, dipilih pendapat itu berdasarkan hadis yang dhaif. Imam Nawawi menegaskan akan ya hal tersebut dalam syarah Muslimnya. Dan terakhir sahabat adalah jamak dari kata sahib dengan makna sahabi, yaitu orang yang berkumpul bersama Nabi meskipun orang buta dan tidak mumayyiz. Al-faizina bi ridallah, yang mendapatkan ridha Allah taala, sifatul lima dzukira. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau nanya, dipersilakan mungkin. Bismillahirrahmanirrahim.